Katanya mandum-mandum adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana nyo katruk bulan mulut bulan mengingatkan Nabi. Ya, memberkah nak ingat, hai dah ingat cik nyo bulan untuk mengingat kembali tapi sebaru Nabi. Ya, tapi sebaru ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakan perlu tapi ingat tapi karena kegetanya yang kedua okey lah. Tapi kita ingat generasi tanyonyo adalah generasi hidup di zaman peradaban, zaman digital. Zaman digital, zaman HP, zaman internet. Jadi anak miatnya ini makin tahun dia makin dewasa. Orangnya belajar anak miat HP. Ditanya okey, iman ka penuh ke Allah, iman ka penuh ke Rasulullah, tapi anak tanya mengikat dengan HP tanpa terkecuali. Anak siapapun adalah semuanya terikat dengan HP. Jadi dari karena itu tamu selawat ke Nabi, dah peringati Nabi hansep fitun tijigem. Menyabarkan fitun tijigem. Ada titun, dah pegat mulut tiurau, dah dakwah tijigem. Nyo hanseli karena sinyal HP tidak terbatas sekarang. Kan hanya di ruang tamu, tetapi di ruang di dalam kamar sampai ke WC masuk sinyal HP. Jadi dakwah mereka makin kuat. Kemudian dimunculkan idola baru. Dimunculkan idola baru sehingga pudar cinta ke Nabi. Dengan muncul tokoh-tokoh dunia, tokoh yang baru-baru, jadi bergeser akhlak umat Nabi dari mengikuti Nabi, tetapi mereka sudah mengikuti kepada hal-hal yang lain. Jadi nyokunyo akhlak yang bergeser yang ada sengaja adanya. Menyaawai tak kendaju masa-masa pemerintahan awai, hal yang ganji di dalam gedung DPR, di dalam pemerintahan seorang presiden joget-joget hal yang ganji. Belum masa Soeharto, orangnya menyahana joget nyanyi ke masalah. Presiden joget, DPR RI joget, gubernur daerah lain joget. Mamanya joget idola je ke artis. Menbut artis kada dong sipan. Ujung-ujungnya semuanya mereka itu mengikuti perilaku artis. Perilaku artis, jangankan hal yang lain, dalam soal perkawinan pun mereka senang kawin cerai. Memenyanyikan kehidupan sipan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari makin hari rupanya akhlak umat Nabi sudah jauh bergeser. Maka karena itu adalah harus sering-sering membaca sejarah Nabi, mengajak umat kepada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa Nabi itu? Sehingga perlu diperingati. Rupanya Nabi kita adalah seseorang yang terpuji bukan hanya dari diri Nabi, tetapi Allah sudah menjaga dari keturunannya Nabi pun itu sudah sangat terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keturunan yaitu bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah adik Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah anak Qusay. Qusay anak Kilab. Kilab anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihri. Fihri anak Malik. Malik anak Nadar. Nadar anak Kinanah. Kinanah anak Khuzaimah. Khuzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nizar. Nizar anak Mu'ad. Mu'ad anak Adnan. Dari Adnan
itulah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan yang sepakat para ulama. Hana khilaf. Adapun di Adnan salam itu adalah khilaf. Yang namun walaupun khilaf sepakat bahwa Adnan itu adalah cucu Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Berarti Nabi tanya punya keturunan dari Abdullah sampai kepada Adnan. Yang terhitung, yang sepakat para ahli sejarah. Tidak ada satu ahli sejarah pun yang membantah bahwa itu nenek moyang Nabi. Hanya saja dari Adnan untuk sampai kepada Nabi Ismail itu yang khilaf. Tetapi di antara khilaf itu yang namun para ulama yang kaya itu sepakat bahwa yang keturunannya sampai kepada Nabi Ismail dan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cucu daripada Nabi Ismail dan cucu daripada Nabi Ibrahim. Itu semuanya orang-orang yang terpilih. Apa arti terpilih? Arti terpilih semua itu tidak ada satupun yang mensyirikkan Allah. Tidak ada satupun yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun yang melakukan minuman keras. Tidak ada satupun yang berperilaku yang tidak baik. Tidak baik, melakukan penzinaan lain sebagainya. Tidak ada. Maka disebutlah keturunan Nabi keturunan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah laginya disediakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan karena yang akan diamanahkan nanti satu amanah yang paling besar, yaitu membawa Islam. Tentu saja harus mempersiapkan Nabi kita sesiap-siapnya, sesempurna-sempurnanya. Maka nakun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisyin wastafani min Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala kagak pilih Kinanah daripada anak Nabi Ismail. Dari Kinanah banyak lagi kabilah-kabilah dan anak-anaknya. Dari Kinanah gepilih Quraisy. Gepilih kaum Quraisy. Gepilih kaum Quraisy itu yang terbaik. Kemudian dari kaum Quraisy pecah lagi. Maka gepilih Hashim dari golongan Quraisy. Dari golongan Hashim gepilihlah wastafani min Bani Hashim. Maka gepilih lun dari suku Hashim, dari anak cucu Hashim. Karena Hashim le anak tu. Maka gepilih lun ke Nabi dari golongan-golongan yang terpilih. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis dengan tidak takabur adalah ana khiyarun min khiyarin. Aku ini golongan, aku ini satu-satunya yang terpilih dari golongan yang terpilih, dari golongan yang terpilih, dari golongan yang terpilih. Artinya beberapa kali pilihan-pilihan, maka jatuhlah pilihan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amin ya rabbal alamin. Semoga berfaedah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini akan lanjutkan pembacaannya di hari-hari berikutnya.